Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam otodidak. Ketemu lagi dengan saya di channel Mekanik Otodidak. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan share kembali ya untuk beberapa permasalahan yang akan share untuk kesempatan hari ini. Ganteng bener aku ya. Oke, maksudnya gini, yang akan kita share untuk kesempatan hari ini adalah tentang masalah sensor teman-teman ya. Sensor atau sering disebut itu dengan speed sensor, atau yang disebut dengan dia itu crankshaft sensor atau camshaft sensor, atau juga disebut dengan NE sensor atau J sensor. Yang kesemuanya itu dia itu adalah revolution sensor namanya, gitu ya. Secara seluruh adalah revolution sensor. Jadi untuk sharing kita hari ini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa bagaimana cara pengetesannya ya kan. Cara pengetesan dari sensor-sensor tadi yang kita sebutkan. Karena sensor-sensor yang kita sebutkan tadi itu tentu saya memberikan cara yang berbeda untuk teman-teman ya, daripada cara yang diukur-ukur pakai apometer. Nah, ini kita nggak perlu pakai apometer lagi. Dan sebelum teman-teman juga sebelum mengukur dari memastikan kerusakan dari sensornya itu sendiri, tentu ada beberapa yang harus diperhatikan ya. Yang pertama tentu harnessnya ya, harusnya perhatikan gitu ya. Dan posisi dimana kan ada 3 posisi untuk yang 3 pin. Yang 3 posisi itu kadang-kadang dia itu ada yang groundnya di tengah, ada yang groundnya di pinggir. Kalau untuk rata-rata di kelas Komatsu itu groundnya di pinggir. Saya lupa di sebelah kanan atau sebelah kiri. Tapi enggak, ini aku ganteng banget aku ya. Asli. Muji diri sendiri nggak apa-apa ya kan. Nah, ya saya lupa tuh kalau untuk Komatsu yang ada kalau untuk cat tuh biasanya di paling pinggir ground. Kalau cat. Kalau untuk Komatsu saya belum menemukan yang 3, rata-rata Komatsu itu dua pin ya, 2 pin. Kalau untuk Sunny yang tengah ground ya, tengah ground. Jadi teman-teman nanti bisa cari di ground, bisa cari di power dan di sinyalnya gitu ya. Yang 2 pin itu gampang aja, kalau 2 pin ya pasti ada power ground gitu aja guys. Oke, supaya kita nggak lama langsung aja kita ke video teman-teman. Kenapa ini saya pegang terus, ini baru misalnya. Oke. Next, lanjut ke videonya. Jadi saya tak gambarkan di sini sensor. Ini untuk Sunny ya. Ini untuk Sunny. Sensor. Lalu di sini ada ECU. Dari ECU dia masuk memberi power sebelah pinggir 5 volt pada saat on. Lalu di tengah ground, tengah ini ground ya, tengah itu ground. Lalu ini pinggir dia ke sini memberi sinyal ke ECU. Sinyal pada saat on bisa jadi dia kosong, namun pada saat dia start ya, dia mengeluarkan arus atau tegangan sekitar 2, sekian ya, AC. Kalau ini DC. Ini tuh yang Sunny. Kalau dia itu untuk cat teman-teman, biasanya kalau cat ya, ini rata-rata cat ya, itu akan berbeda. Kalau ini sensor, maka dia di sini akan mengeluarkan power 5 volt. Nah, di pinggir sini dia mengeluarkan ground. Nanti sinyalnya itu di tengah. Nah, ini sinyal di tengah. Jadi pinggirnya ini ground. Ini untuk gambaran aja kalau kayak seperti ini. Kalau jenis Sunny seperti ini. Untuk yang 3 pin. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan share ya. Kita akan share lagi, kita bagi-bagi pengetahuan lagi. Di sini ada tentang masalah sensor teman-teman ya. Ini sensor. Dia ini adalah sensor untuk speed sensor ya.
Ini kalau misalnya di Komatsu dia ada apa namanya, NE sensor atau dia J sensor ya. Ini speed sensor teman-teman. Nah, speed sensor bentuknya kayak gini karena ini sudah patah nih ya, yang untuk baut 10-nya itu pengikatnya udah patah. Nah, jadi untuk mengecek ini masih baik atau tidak, masih bisa hidup atau tidak, masih bagus atau tidak, kita memerlukan 3 kabel teman-teman ya. Kita rakit dulu seperti ini. Kita rakit seperti ini. Terus kita butuh juga lampu lem seperti ini ya. Yang seperti ini teman-teman ya. Teman-teman cari tuh yang ukurannya itu dia 6 sampai 24 nih. 6 sampai 24 dia. Harus pakai lampu seperti ini teman-teman ya. Karena dia bisa baca di power rendah. Power 5 volt dia bisa baca ya. Nah, untuk menentukan di mana dia itu powernya dan di mana dia ground, kita berpatokan pada pin ini teman-teman. Nih, pin ini pengancingnya ini. Kalau pengancingnya ini menghadap ke teman-teman, berarti yang power itu yang ini, yang sebelah kanan. Ground yang tengah, nanti sinyal yang sebelah kiri yang kita kasih ini ya. Nah, oke, paham ya? Paham. Nah, nanti groundnya ini, sinyal groundnya ini kita masukkan ke ground ya, keikat ke ground. Nah, untuk power, kabel powernya ini, kabel power ini teman-teman, yang pinggir sendiri ini ya, power yang ini kita masukkan ke full baterai 5 volt atau ke 6 volt ya, di sini 6 volt. Oke. Lalu tes lamp ini yang kita sudah pasang di sini, di sinyal ya, di sinyal kita masukkan ke sini juga, ke 5 volt juga masukkan. Oke ya. Jadi teman-teman ingat, patokannya adalah ini. Bentar ya. Patokannya adalah ini. Nih, patokannya adalah pin ini ya. Pin ini kalau dimadap ke sini berarti power, ground, sinyal. Oke. Setelah itu siapkannya kunci 10 lah ya untuk tes kayak gini teman-teman. Nih. Nah, ya gini ya, ngetesnya gini tuh, magnetnya tuh teman-teman, lihat sini. Oke, kita dekatkan supaya lebih dekat. Lihat ya. Tuh. Perhatikan lampunya. Ini lari teman-teman kan, nggak ada yang megang kan masalahnya kan. Lihat. Nyala kan. Nah, lihat ya lampunya itu ya. Udah jelas ya, tuh nyala tuh. Begini biar lebih jelasnya. Nah, oke, berarti ini kondisinya sebenarnya dia masih bagus. Cuma teman-teman juga jangan terpengaruh kondisi ini bagus. Karena apa? Karena dia akan bisa terpengaruh oleh panas ya, baik panas itu dari body unit atau dia panas dari dirinya sendiri pada saat dioperasi, lalu kemudian dia bisa error lagi ya, karena tidak berfungsi lagi karena mungkin sudah lemah kumparan di dalamnya ya. Oke, ini untuk yang 3 soket ya teman-teman. Nanti akan kita share kembali yang 2 soket. Bagaimana untuk yang ngecek yang 2 soket, yang 2 pin maksudnya ya. Nah, ini yang berikutnya adalah speed sensor dengan 2 pin. 2 pin center Mas Dani. Ini agak gelap nih, center ya, itu speed sensor dengan 2 pin ya. Nah, ini bisa kalau apa namanya, kalau Komatsu juga dia, kalau Komatsu lebih mirip nih. Kalau Komatsu dia di step 8 ya, dia punya sensor seperti ini. Dia itu di NE sensor atau di J sensor, atau dalam bahasa umumnya dia itu revolution sensor. Tapi ini yang 2 pin ya, dengan yang 2 pin tuh, ada 2 pin. Terus untuk mengecek yang 2 pin ini dia itu masih bagus atau tidaknya ya, dia itu masih fungsi atau tidaknya, sama seperti dengan yang 3 pin kita menggunakan tes lamp ya. Tes lamp yang harus yang ini tes lampnya ya. Nah, harus tes lamp yang
6 sampai 24 volt. Nah, ini harganya 60 ribuan nih. Oke. Tapi kalau yang dua pin ini dia tidak menggunakan baterai karena dia itu termasuk membangun generator dengan sendirinya di dalam apa namanya, di dalam sensornya itu sendiri ya, atau disebut dengan generator mini lah dia ini sebenarnya. Sehingga pada saat dia terjadi kemagnetan, dia mengeluarkan arus ya, mengeluarkan arus. Nah, oke, jadi di sini cara ngeceknya gimana? Mas Dani, minta tolong, ini ada teman saya dari Volvo. Mana Volvonya? Lihat Volvonya mana? Iya, boleh. Oke. Minta bantu Mas Dani. Oke ya, jelas ya. Nah, yang pertama kita kan ada 2 pin nih. Ya, ada 2 pin. Jadi kita masukkan seperti ini. Kita masukkan, boleh disambung kabel nanti ya, supaya kalau susah sambung kabel aja biar enak. Lalu ini di sebelahnya ya. Kita nggak perlu cari min plus ini, nggak perlu yang ini ya. Kita nanti bolak-balik sama aja masalahnya. Di bolak-balik itu sama aja. Oke, pastikan ini sudah nempel di dalamnya, ya kan? Oke. Nah, fokus ini Mas Dani. Kelihatan? Oke. Nyala. Nyala. Nah, ya. Nah, ini kan sensornya di sini ya, playable itu di sini larinya ya. Jadi dia begini nah. Tuh kan. Nah, ini masih bagus. Dibalik pun sama kalau yang 2 ini. Misalnya balik sebelah sini, kita balik pinnya yang sebelah sini kita kasih ya. Bolak-balik sama, jadi nggak perlu cari min plusnya kalau untuk yang 2 pin. Jelas Mas Denny? Jelas. Oke. Nah, jadi dalam kalau sudah dicek seperti itu dan dia bisa mau nyala test plan-nya, berarti dalam kondisi bagus ya. Dalam kondisi dia bagus. Lalu yang kemudian, apabila di kondisinya bagus dia itu kena panas, dia error, berarti di sini sudah terjadi kelemahan di dalamnya ya. Oke. Oke, kita mau masuk. Oke, terima kasih Mas Dani ya. Nah, jadi kalau misalnya ini sudah dites terus masih apa namanya, kalau pada saat dia panas langsung dia error. Kalau misalnya kabelnya sudah teman-teman cek, ya kan bagus kabelnya. Nah, kalau dia itu error lagi berarti ya ini masalahnya. Karena panas akan mempengaruhi kumparan ya atau lilitan yang ada di dalam sensor ini sendiri. Saya tadi lupa sebenarnya, sebelum menyimak video saya itu teman-teman juga harus siapkan ini kopi, ini teh ya. Ini gelasnya, ini gelas dari perusahaan. Ini saya jual, kalau dia mau beli ini saya jual ini. Saya lagi butuh duit masalahnya. Lumayan. Harusnya sebelum lihat videonya tadi teman-teman harus siapkan dulu kopi atau teh gitu kan ya. Oke, kita serius lagi teman-teman. Jadi sebelum kita mengecek daripada revolution sensor, itu kita harus pastikan dulu bahwa penghubungnya atau harnessnya yang dari controller itu dalam kondisi baik. Ya, biasanya di situ akan ada pada saat on ada arus 5 volt ya. Ada arus 5 volt. Nanti untuk 5 volt itu untuk power, nanti pada saat dia untuk signal, pada saat dia running itu sudah berubah, bukan di arus AC, bukan di arus DC lagi. Tapi dia sudah berubah di arus AC. Rata-rata dia itu 1 atau sampai 2 volt AC ya. Ya, volt AC. Jadi sudah ada aliran listriknya, aliran AC ya. Biasanya kalau sampai ke 220 AC itu pasti kesetrum ya kan, mati orang. Tapi belum ada yang orang itu mati karena tersetrum 2 volt AC, belum ada. Tapi jangan pernah dicoba, siapa tahu Anda yang pertama. Oke. Oke, baik teman-teman, itu aja yang dapat disampaikan. Pesannya tetap ya, selalu jaga keselamatan. Ingat, keluarga, anak dan istri Anda menunggu Anda pulang dan selamat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam otodidak.